Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang virtual memory. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ayu Siri Rahayu. Pengertian virtual memory. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program tanpa memori virtual. Memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik, atau bisa disebut dengan memori utama. Di sini memori virtual melakukan pemisahan dengan menaruh memori logis ke secondary storage atau bisa disebut dengan disk sekunder, dan hanya membawa halaman yang diperlukan ke memori utama, memori fisik. Virtual memory juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi, misalnya Linux terhadap Swift. Memori virtual ini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerja seorang programmer ketika besar data dan programnya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya 10 program virtual, 10 program dengan ukuran 20 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses Swift ini masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swipe out jika sedang tidak diperlukan. Selanjutnya tujuan memori virtual memory. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swipe file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swipe file di hard disk. Hal ini yang mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Sistem operasi akan melakukan hal ini secara terus-menerus ketika data baru diisi pada RAM. Pada saat data yang tersimpan di swipe file diperlukan, data tersebut ditukar dengan data yang paling terakhir dipakai di dalam memori. Hal ini mengakibatkan swipe file bersifat seperti RAM. Walaupun program tidak dapat secara langsung dijalankan dari swipe file, hal ini yang perlu dicatat bahwa karena sistem operasi tidak dapat secara langsung menjalankan program dari swipe file, beberapa program mungkin tidak akan berjalan walau dengan swipe file yang besar jika kita hanya memiliki RAM yang kecil. Lalu, virtual memory. Fungsi virtual memory menangani kelebihan atau beban RAM. Kedua, berperan sebagai RAM cadangan, tapi tidak menggantikan fungsi RAM. 3. Menyimpan data dari RAM, tapi tidak meneruskan ke prosesor. 4. Data yang disimpan pada virtual memory, faging file, bersifat sementara. Pada gambar di samping ini, ditunjukkan ruang sebuah memori virtual yang dibagi menjadi bagian-bagian yang sama dan diidentifikasikan dengan nomor virtual page. Memori fisik dibagi menjadi page frames yang berukuran sama dengan diidentifikasikan dengan nomor page frames. Bingkai menyimpan data dari halaman, atau memori virtual meletakkan nomor virtual page ke nomor page frames. Mapping atau pemetaan yang menyebabkan halaman virtual hanya dapat mempunyai satu lokasi alamat fisik. Dalam sistem paging, jika sebuah ruangan diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman ini proses akan mengalami faded out atau disimpan ke dalam disk atau swipe out. Sistem akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang disimpan dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan faded in atau dikembalikan ke memori dari swipe in. Ketika sistem dapat mengalami paging, maka item tersebut
termasuk dalam item menempati ruangan virtual yang diakses dalam alamat virtual dan ruangan yang akan dilokasikan untuk sistem pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami fagging in. Lalu selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan. Berkurangnya proses M atau K yang dibutuhkan. Lalu ruangan menjadi lebih leluasa karena berkurangnya memori fisik yang digunakan. Meningkatnya respon karena menurunnya beban M atau K yang memori. Bertambahnya jumlah pengguna yang dapat dilayani. Ruang memori yang masih tersedia luas memungkinkan komputer akan menerima lebih banyak permintaan dari pengguna. Implementasi virtual memory. 1. Domain programming. 2. Domain fagging. 3. Domain segmentation. Lebih kompleks diterapkan ukuran segmen yang bervariasi. Prinsip dari memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum dieksekusi proses di memori virtual dapat sama, tetapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Multiprogramming. Multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan ke memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 KB dan bagian-bagian proses swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan akan keluar swap out jika sedang tidak diperlukan. Domain fagging. Proses disimpan di memori sekunder disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindahkan swap ke memori menggunakan lazy swapper. Untuk melakukan swapping bila peg tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah peg tidak pernah ditukar ke memori kecuali peg diperlukan. Jika peg diperlukan, dilakukan acuan ke peg tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Kekurangan dan kelebihan domain fagging. Manajemen memori dengan pemintaan halaman. Domain fagging memiliki kelebihan yang sama dengan manajemen memori dengan pemberian halaman, antara lain menghilangkan masalah fragmentasi eksternal sehingga tidak diperlukan pemadatan. Selain itu, permintaan halaman memiliki kelebihan lain, yaitu memori virtual yang besar. Memori logis tidak dapat lagi terbatas pada ukuran memori fisik. Hal ini berarti bahwa besar suatu program tidak akan terbatas hanya pada ukuran memori fisik tersedia. Yang kedua, menggunakan memori yang lebih efisien. Penggunaan memori yang lebih efisien. Bagian program yang dibawa ke memori fisik hanyalah bagian program yang dibutuhkan, sementara ke bagian lain yang jarang digunakan tidak akan dibawa. Lalu, meningkatkan derajat multiprogramming. Derajat multiprogramming menunjukkan banyaknya proses yang berada di memori fisik dengan menggunakan permintaan halaman pada ukuran suatu program. Di memori akan lebih kecil mengingat bahwa hanya bagian program yang lebih diperlukan saja yang akan ke memori fisik. Penggunaan memori yang lebih kecil oleh sebuah proses memberi sisa ruang memori fisik yang lebih besar sehingga banyak proses yang bisa berada di memori fisik. Hal ini berpengaruh pada utilisasi CPU pada throughput atau banyaknya proses yang dapat diselesaikan pada satu satuan waktu yang lebih besar. Penggunaan MK yang lebih sedikit. Hal ini dapat terjadi karena permintaan halaman hanya membawa bagian yang perlu dari suatu program. Penggunaan MK pada permintaan
halaman lebih sedikit dibandingkan dengan manajemen memori lain yang membawa seluruh manajemen logis pada program ke memori fisik. Untuk pack replacement yaitu merupakan pengertian dari mencari beberapa pack di memori yang tidak digunakan, kemudian melakukan swipe out ke backing store. Terdapat beberapa algoritma pada pack replacement, di mana performansi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah pack fault minimum. Beberapa pack berkemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand pegging dengan perangkat keras untuk sistem pegging dan swapping yaitu adalah tabel peg, yaitu merupakan tabel yang mempunyai kemampuan untuk memberi anti-bit valid invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi. Yang kedua yaitu memori sekunder yang digunakan untuk membawa peg yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan yang disebut dengan swap disk. Untuk konsepnya replacement yaitu pada gambar berikut, yang merupakan jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan lalu kosongkan dengan cara menuliskan isi ke dalam swap space dan mengubah semua tabel sebagai indikasi bahwa peg tersebut tidak akan berada lama di memori. Dan pada kedua yaitu gambar di samping ini menunjukkan jika proses user dieksekusi maka akan timbul peg fault padahal sudah tidak ada memori yang kosong sehingga perlu ada peg replacement. Yaitu rutinitas dan algoritma peg replacement. Untuk rutinitas peg replacement terdiri dari satu yaitu tentukan lokasi peg yang diharapkan pada disk. Yang kedua, carilah frame kosong. Lalu jika ada frame kosong, gunakan. Jika tidak ada, gunakan algoritma peg replacement untuk menyeleksi frame yang akan dikorbankan. Simpan peg dikorbankan ke disk, ubah peg dan frame tabel secara berurutan, lalu baca peg yang diinginkan ke frame kosong, terus ubah peg dan frame tabel, lalu mulailah kembali user proses. Untuk algoritmanya sendiri yaitu selama jumlah meningkat, maka jumlah peg fault akan menurun. Peningkatan jumlah frame dapat terjadi jika memori disk diperbesar. Yang kedua yaitu tujuan algoritma peg replacement adalah untuk mendapatkan peg fault terendah. Lalu untuk algoritma peg replacement yang ketiga yaitu pemilihan algoritma kurang tepat dapat menyebabkan peningkatan tingkat peg fault sehingga proses akan berjalan lebih lambat. Macam-macam algoritma peg replacement. Yang pertama adalah algoritma FIFO, yaitu merupakan algoritma yang paling sederhana. Jika ada suatu peg yang ditempatkan pada posisi peg yang paling lama yang akan digantikan, ini seperti burst in out. Lalu algoritma optimal, pengganti peg yang digunakan dalam waktu dekat, mempunyai rata-rata peg fault terendah, dan algoritma ini sulit untuk diimplementasikan. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari FIFO dan optimal. Adalah peg yang digunakan adalah peg yang diganti yang telah lama digunakan. Lalu ada algoritma clock. Algoritma clock ini menggunakan prinsip second chance tapi dengan antrian berbentuk melingkar. Pada antrian ini terdapat pointer yang menunjukkan ke halaman yang paling lama berada di antrian. Ketika terjadi kesalahan halaman yang ditunjuk oleh pointer akan diperiksa bit acuan seperti pada second chance. Jika bit acuannya sama dengan 0, halaman tersebut akan langsung diganti dengan bit acuan sama dengan 1. Bit acuannya yang diubah menjadi 0 dan pointer akan bergerak searah jarum jam ke halaman yang berada di sebelahnya. Ini adalah contoh algoritma LRU. Dan ini adalah contoh algoritma clock. Lalu ada lokasi frame.
yaitu pengalokasian tiap proses bervariasi tergantung pada tingkat multiprogramming. Jika tingkat multiprogramming yang semakin tinggi, maka proses kehilangan beberapa frame. Sebaliknya, jika tingkat multiprogramming berkurang, maka proses akan mendapatkan frame melebihi dari yang dibutuhkan. Jenis-jenis alokasi frame: alokasi sama rata atau equal allocation, yaitu tiap proses mendapatkan jumlah frame sama banyaknya. Alokasi proporsional atau proportional allocation, tiap proses mendapatkan jumlah frame sesuai dengan besarnya image proses tersebut. Alokasi berprioritas atau priority allocation, jumlah frame yang dialokasikan untuk tiap proses berdasarkan prioritas. Lalu ada algoritma fixed allocation, yaitu algoritma yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu equal dan juga allocation dan proportional allocation. Pada algoritma equation, jumlah bingkai yang diberikan pada setiap proses jumlahnya sama, atau m/n bingkai, m yaitu jumlah bingkai dan n jumlah proses. Misalnya, ada 5 buah proses dan 100 bingkai tersisa, maka tiap proses akan mendapatkan 20 bingkai atau dibagi sama rata. Algoritma ini kurang baik digunakan jika proses-proses yang ada besarnya berbeda-beda. Proses yang besar diberikan bingkai yang sama dengan proses yang kecil. Misalnya, ada 2 buah proses sebesar 10K dan 127K. Ada 64 bingkai bebas. Jika kita memberikan bingkai yang sama, yaitu sebesar 32 untuk setiap proses, maka misalnya aja proses 1 ternyata adalah memerlukan 10 bingkai dan hasilnya yaitu 22 bingkai. Pada proses pertama akan terbuang percuma untuk mengatasi masalah tersebut. Algoritma proportional allocation lah yang cocok untuk digunakan, yaitu pengalokasian bingkai disesuaikan dengan besar suatu proses. Alokasi global lawan lokal, penggantian global, dan ada penggantian lokal. Di sini penggantian globalnya memperbolehkan sebuah proses untuk menyeleksi sebuah frame pengganti dari himpunan semua frame, dan juga kemungkinan meningkatkan jumlah frame. Penggantian lokalnya, di sini setiap proses boleh menyeleksi hanya dari himpunan frame yang telah teralokasi pada proses itu sendiri. Jumlah frame yang teralokasi pada sebuah proses tidak berubah. Lanjut di sini ada thrashing. Pada saat suatu proses tidak memiliki cukup bingkai untuk mendukung halaman yang akan digunakan, maka akan sering terjadi page fault sehingga harus dilakukan penggantian halaman. Tracing adalah keadaan di mana proses sibuk untuk mengganti halaman yang dibutuhkan secara terus-menerus, seperti ilustrasi di samping ini. Seperti ilustrasi di samping ya, di gambar. Pada gambar terlihat CPU utilization meningkat seiring meningkatnya derajat multiprogramming sampai pada suatu titik CPU utilization menurun drastis. Di titik ini, tracing dapat dihentikan dengan menurunkan derajat multiprogramming. Pada saat CPU utilization terlalu rendah, maka sistem operasi akan meningkatkan derajat multiprogramming dengan cara menghasilkan proses-proses baru. Dalam keadaan ini, algoritma penggantian global akan digunakan. Ketika proses membutuhkan bingkai yang lebih, maka akan terjadi page fault yang menyebabkan CPU utilization semakin menurun. Ketika sistem operasi mendeteksi hal ini, derajat multiprogramming makin ditingkatkan yang menyebabkan CPU utilization kembali menurun drastis. Hal ini yang menyebabkan thrashing. Lanjut, di sini ada membatasi efek tracing. Untuk membatasi efek tracing dapat menggunakan algoritma penggantian lokal. Dengan algoritma penggantian lokal,
Jika terjadi tracing, proses tersebut dapat mengambil bingkai dari proses lain dan menyebabkan proses tersebut tidak mengalami tracing. Salah satu cara untuk menghindari tracing adalah dengan cara menyediakan jumlah bingkai yang pas sesuai dengan kebutuhan proses tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui jumlah bingkai yang diperlukan pada suatu proses adalah dengan strategi working set. Algoritma penggantian lokal atau prioritas, contohnya, proses tersebut tidak dapat mencuri frame dari proses yang lain. Jika proses tracing, proses tersebut akan berada di antrian untuk melakukan paging, yang mana hal ini memakan banyak waktu. Lalu yang ketiga, menyediakan sebanyak mungkin frame sesuai dengan kebutuhan suatu proses. Lalu di sini ada working set model. Salah satu cara menghindari tracing adalah dengan menyediakan sebanyak mungkin bingkai sesuai dengan kebutuhan proses. Untuk mengetahui berapa bingkai yang dibutuhkan adalah dengan strategi working set. Strategi ini dimulai dengan melihat berapa banyak bingkai yang digunakan oleh suatu proses. Working set model mengatakan bahwa sistem hanya akan berjalan secara efisien jika proses diberikan bingkai yang cukup. Jika bingkai tidak cukup untuk menampung semua proses, maka suatu proses akan ditunda dan memberikan halamannya untuk proses yang lain. Working set model merupakan model lokalitas dari eksekusi proses. Model ini menggunakan parameter atau delta untuk definisi working set window. Kumpulan dari halaman dengan halaman yang dituju yang paling sering muncul disebut working set. Lalu lanjut, di sini ada working set dan frekuensi page fault. Yang pertama, working set. Ini untuk menghitung ukuran total frame yang diminta atau WWSI. Lalu ada kesulitan dari model working set adalah menjaga track dari working set, mendekati model working set dengan fixed interval timer, interrupt, dan reference bit. Dan di sini ada frekuensi page fault-nya, yaitu untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk mengontrol tracing, dan jika kesalahan page terlalu tinggi, proses membutuhkan frame lebih. Jika kesalahan page terlalu rendah, maka perlu kita pindahkan frame dari proses tersebut. Lalu di sini ada pre-paging. Pre-paging. Pre-paging merupakan suatu cara untuk mengurangi page fault yang pada saat proses dimulai. Page fault terjadi ketika halaman yang dibutuhkan tidak berada dalam memori utama. Oleh karena itu, strateginya adalah dengan membawa seluruh halaman yang akan dibutuhkan pada satu waktu ke memori. Pre-paging tidak selalu berguna. Pre-paging akan berguna bila biaya yang digunakan pre-paging lebih sedikit dari biaya menangani kesalahan halaman yang terjadi, yaitu ketika seluruh halaman yang dibawa terpakai sebagian besar. Namun, pre-paging juga bisa merugikan, yaitu saat biaya pre-paging lebih besar dari biaya menangani kesalahan halaman, atau dengan kata lain, dari keseluruhan halaman yang dibawa yang terpakai hanya sebagian kecil saja. Lalu di sini ada TLB reach. TLB reach atau jangkauan TLB adalah jumlah memori yang dapat diakses dari TLB atau Translation Location Buffers. Jumlah tersebut merupakan perkalian dari jumlah masukan dengan ukuran halaman. Jika jumlah masukan dari TLB dilipat gandakan, maka jangkauan TLB juga akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Idealnya, working set dari sebuah proses disimpan dalam TLB. Jika tidak, maka proses akan menghabiskan waktu yang cukup banyak mengatasi referensi memori di dalam tabel halaman daripada di TLB. Tetapi, untuk beberapa aplikasi hal ini masih belum cukup untuk menyimpan working set. Nah, cara lain untuk meningkatkan jangkauan TLB adalah dengan menambah ukuran halaman. Jika ukuran halaman dijadikan 2 kali lipatnya, maka jangkauan TLB juga akan menjadi 2 kali lipatnya. Namun, hal ini akan meningkatkan fragmentasi untuk aplikasi-aplikasi yang tidak membutuhkan ukuran halaman sebesar itu. Sebagai alternatif, sistem operasi dapat menyediakan ukuran halaman yang bervariasi. Sebagai contoh,
Ultra Stretch 2 menyediakan halaman berukuran 8 KB, 64 KB, 512 KB, dan 4 MB. Sedangkan Solaris 2 hanya menggunakan halaman ukuran 8 KB dan 4 MB. Lanjut, di sini ada I/O interlock. Saat menggunakan demand paging, kita terkadang harus mengizinkan beberapa page untuk dikunci dalam memori. Misalnya, jika sebuah proses mengeluarkan permintaan I/O, pada page tersebut harus dikunci agar tidak menjadi korban algoritma page replacement. Nah, di sini ada contoh sistem operasi. Yang pertama itu Windows NT. Windows NT ini mengimplementasikan memori virtual menggunakan demand paging dengan clustering. Clustering menangani page fault dengan menambahkan tidak hanya page yang mengalami fault, tetapi juga page-page lain yang di sekelilingnya. Proses diberikan working set minimum dan working set maksimum. Working set minimum, jumlah page minimum yang dijamin akan dimiliki proses tersebut dalam memori. Jika memori yang tersedia cukup, proses dapat diberikan page sebanyak mungkin sebanyak working set maksimumnya. Jika jumlah memori jatuh di bawah batas, manajer memori virtual menggunakan automatic working set trimming untuk menambah memori agar melebihi batas, membebaskan page dari proses yang memiliki page lebih dari working set minimumnya. Nah, di sini ada Solaris 2. Kernel menjaga sejumlah free memory yang cukup untuk menangani page fault, loss free, parameter batas untuk memulai paging atau biasanya 1/64 dari ukuran memori fisik. Jika page bebas kurang dari batas, page out dimulai menggunakan algoritma two-hand clock. Scan rate bergantung pada jumlah memori bebas. Proses page out akan dipanggil lebih sering jika jumlah memori bebas berkurang. Oke, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.